Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Softriana sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi D3 Kebidanan tahun 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Di sini ada dua pengertian fungsi sistem pernapasan. Yang pertama, pernapasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluar karbon dioksida CO2 dari sel ke udara bebas. Yang kedua, fungsi sistem pernapasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukaran gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Apa saja organ pembentuk sistem pernafasan? Yang pertama, hidung atau kita kenal dengan nama medis nasal, tekak faring, pangkal tenggorokan laring, batang tenggorokan trakea, pembuluh nafas bronkus, cabang pembuluh nafas bronkolus, alveolus, diafragma, otot dan rangka pelengkap sistem pernafasan. Nah, inilah gambar organ sistem pernafasan kita. Diawali dari hidung. Hidung adalah pertama kali masuknya udara dari luar ke dalam tubuh. Kemudian dari hidung nanti masuk ke faring. Masuk ke faring, dari faring dia akan masuk lagi ke laring. Nah, sudah masuk ke laring, lalu masuk lagi ke trakea. Trakea ini adalah bentuknya seperti cincin. Ini merupakan tulang rawan. Kemudian dari trakea lalu masuk ke bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea ini. Ada dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian yang berikutnya, si bronkus itu ada percabangan lagi yang disebut dengan bronchiolus. Nih, bronchiolus. Dan yang terakhir, udara tersebut akan bermuara di alveolus. Ini alveolus. Nah, di sini terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen. Oke, sekarang fungsi organ pembentuk sistem pernapasan. Yang pertama, hidung atau nasal merupakan tempat masuknya udara, memiliki dua lubang dan dipisahkan oleh sekat hidung. Rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epitelium. Epitelium menggabungkan banyak kapitel darah dan sel yang mensekresikan lendir. Udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan seperti diatur kelembapan dan suhunya, dan akan mengalami penyaringan oleh rambut atau bulu-bulu getar. Nah, dari pengertian hidung tadi, kita dapat simpulkan fungsi hidung itu: yang pertama sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang tiga pengatur kelembapan udara, yang keempat pengatur suhu, yang kelima pelindung dan penyaring udara, yang keenam indera pencium dan resonator suara. Yang kedua, faring. Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antar jalan pernafasan dan jalan makanan. Faring atau tekak terdapat di bawah dasar tenggorokan, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Pangkal tenggorokan itu terdapat ditutupi oleh epiglotis. Fungsi laring penghubungan antara faring dan trakea. 2. Terdapat katup epiglotis yang menghindari masuknya makanan ke sistem pernafasan. 3. Pembentukan suara. Batang tenggorokan atau trakea.
Dindingnya terdiri atas epitel cicin tulang rawan yang berotot polos dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolakan benda asing selain gas. Pembuluh napas atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kiri kanan vertebra toralis kelima, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus mengeluarkan cabang yang disebut bronkulus. Gelembung paru atau alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapisan sel epitelium pipih dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan darah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Nah, itulah dia sistem pernapasan pada manusia. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.